Saya kira banyak faktor ya. Di antaranya memang yang pertama adalah kekurangan bahan baku ya. Kekurangan bahan baku, apalagi pabrik-pabrik gula di Jawa ini memang mayoritas tebunya milik petani ya. Jadi HGU-nya sedikit ya. Tanaman sendiri pabrik itu sedikit, beda dengan yang di luar Jawa, di Lampung misalnya, itu mayoritas adalah HGU, tanaman milik pabrik gula sendiri. Nah, untuk pabrik gula yang di Jawa, di mana tanaman tebu itu mayoritas milik petani, ini memang ada kendala ketika pendapatan petani ini menurun dan petani ini merasa tidak untung ya dalam budidaya tebu, mereka kan beralih ke tanaman lain ya yang lebih menguntungkan. Sehingga memang lambat laun itu luasan areal tanaman tebu itu menjadi berkurang. Nah, ini sebetulnya faktor klasik ya. Jadi pemerintah itu tidak menjamin pendapatan petani. Jadi sebagai contoh HPP Gula ya, HPP Gula ini selama 6 tahun sejak tahun 2016 sampai 2021 itu kan tidak naik ya, hanya 9.100. Sehingga memang ini sangat rendah. Baru kemarin tahun 2022 itu dinaikkan menjadi 11.500. Jadi selama 6 tahun ini tidak naik, sehingga otomatis pendapatan petani ini ya minus ya, rugi ya. Jadi artinya apa? Penyebabnya penurunan lahan itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani. Di antara yang saya sebutkan tadi HPP. Yang kedua adalah soal kebanyakan impor ya. Jadi setiap kali panen ini impor malah justru masuk banyak sekali, sehingga memang ini menyebabkan harga gula turun ya. Kalau turun ini kan petani jelas pendapatannya ini tidak bisa untung gitu loh. Jadi hal-hal itu yang sebetulnya adalah kebijakan pemerintah sendiri. Nah, yang berikutnya adalah faktor pencabutan subsidi pupuk. Nah, ini sangat signifikan dampaknya karena kenaikan harga pupuk ya, di mana pupuk non subsidi itu 4 kali lipat dari pupuk subsidi, itu menyebabkan kenaikan biaya produksi itu 15% ya. Kenaikan dari pupuk sendiri itu 15% dari total biaya produksi. Sehingga ini harus diselesaikan oleh pemerintah lah. Hal-hal yang saya sebutkan tadi, sehingga minat petani, motivasi petani menanam tebu itu masih terus berlanjut ya, sehingga swasembada gula itu nanti akan mudah terwujud ketika petani ini pendapatannya itu dijamin oleh pemerintah. Kalau tidak, ini lahan akan semakin menyusut dan swasembada itu jauh dari angan-angan, saya kira itu. Nah, ini menarik, ada kita bicara HPP begitu yang tadi juga sudah lama tidak dinaikkan, ya, baru tahun lalu berarti ya dinaikkan ke 11.500 begitu. Nah, Pak Nur, andai kita bicara terkait HPP saat ini, apakah memang sudah ideal bagi para petani? Saya kira belum ya. Jadi sebetulnya kenaikan HPP tahun 2022 11.500 itu sebetulnya itu kan terlambat ya. Jadi idealnya itu setiap tahun itu HPP itu naik Rp1.000 ya setiap tahun ya. Jadi kalau tahun 2016 itu 9.100, terus tahun setiap tahun itu kenaikannya 1.000, berarti tahun ini 2023 itu mestinya ya HPP itu 15.000. Jadi kami mengusulkan kepada pemerintah HPP itu adalah 15.000 karena ini berkaitan dengan atau dasarnya adalah kenaikan biaya produksi ya, di mana kita pemakaian pupuk non subsidi itu menyumbang kenaikan biaya produksi 15% ya. Terus ditambah lagi kenaikan tenaga kerja itu setiap tahun naik, Mas Bram. Jadi alangkah naifnya bahwa setiap tahun ini biaya produksi naik, tetapi HPP tidak pernah naik. Ini kan sesuatu yang tidak rasional gitu loh. Nah, makanya kami mengusulkan HPP tahun ini itu 15.000 dan untuk harga acuan konsumen, untuk konsumen HAP yang dulu istilahnya itu HET, harga eceran tertinggi, sekarang sudah dirubah HAP, kami minta untuk dihapus ya. Karena ini barang, gula ini milik rakyat ya, bukan milik negara. Kalau milik negara silahkan itu ada HET atau HAP, semisal BBM atau pupuk subsidi. Karena gula ini milik rakyat ya,
milik petani sehingga tidak perlu ada HAP atau HET gitu loh. Sehingga contoh pupuk non subsidi saja itu tidak ada HET-nya. Sehingga gila-gilaan naiknya Mas. Tidak ada kontrol gitu. Itu apa namanya pesan terakhir kepada pemerintah supaya HPP itu naik ya dan juga HET itu dihapus ya sehingga petani ini masih semangat untuk menanam tebu ya.